Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawi dalam kitab Al-Wafi. Kita sampai pada hadis nomor 22, yaitu tentang jalan menuju surga. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian dari hadis ini, yaitu hadis yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang dalam riwayat lain disebutkan namanya adalah Nu'man, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya saya sholat 5 waktu, kemudian saya puasa Ramadan, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak menambah sedikit pun dari itu semua, apakah saya bisa masuk surga?" Maka Nabi menjawab, ya. Maka selanjutnya kita akan membahas hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena tidak mengakui kewajibannya, yaitu kewajiban puasa Ramadan, maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam. Ini kesepakatan para ulama. Jadi yang tidak percaya bahwa puasa Ramadan ini bagian daripada rukun Islam, maka dia menjadi murtad. Mereka ini diperlakukan seperti orang yang murtad, mengingat banyaknya nas yang jelas-jelas menyatakan bahwa puasa adalah wajib, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Maka yang mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran dan Sunnah serta ijma', kesepakatan para ulama. Adapun bagi orang yang meninggalkan puasa karena meremehkan dan tanpa ada halangan syar'i, maksudnya meremehkan di sini adalah karena dia menganggap ringan, ya, dan tanpa ada halangan syar'i yang membolehkan ia meninggalkan puasa, maka orang seperti ini adalah fasik. Jadi dia masih yakin puasa itu wajib, puasa itu bagian dari rukun Islam, tapi dia nggak mau puasa. Ditanya kenapa? Ya males, atau nggak mau. Maka orang seperti ini adalah fasik, berdosa. Bisa juga diragukan keislamannya kalau sampai dia tidak yakin dengan kewajiban itu. Jadi dia sudah berada di ambang kekufuran, sudah berada di batas kekufuran. Sikap meremehkan seperti ini dapat membawa kepada kekufuran. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ma'asi bari'atul kufri. Maksiat itu memang akan mengantarkan kepada kekufuran. Orang kalau bermaksiat lama-kelamaan akan menganggap biasa dan bahkan boleh kemaksiatan itu, maka disitulah dia terjatuh pada kekufuran. Selanjutnya Ibnu Abbas, diterjemah tulisannya Abbas, yang benar adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali dan pondasi Islam ada 3. Islam tegak di atas ketiganya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia adalah kafir dan halal darahnya.
Ketiganya adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu syahadat. Kemudian salat wajib, dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Maka di sini jelas disebutkan tiga itu, siapa yang mengingkarinya maka dia murtad atau kafir. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ad-Dailami. Adapun orang yang berbuka sebelum waktunya, maka ia ditahan. Ditahan. Maksudnya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka pemerintah wajib menahannya dari makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum di siang hari hingga usai bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya syariat Islam ditegakkan, itu orang-orang muslim yang memenuhi syarat, yaitu muslim yang balik, yang berakal sehat, mampu berpuasa, tapi tidak berpuasa, maka orang seperti itu oleh pemerintah akan ditangkap dan kemudian dimasukkan penjara, ditahan dari makan dan minum sejak subuh sampai maghrib. Jadi dipaksa. Kamu mau puasa enggak mau, ya sudah, kamu di penjara, enggak dikasih makan dari pagi sampai sore. Mau tidak mau dia akan berpuasa dengan terpaksa atau dengan sukarela, itu saja. Kalau nggak mau dengan sukarela, ya dengan terpaksa. Tentu orang yang normal akan memilih puasa dengan sukarela. Nah, dengan itulah insya Allah syariat Islam itu akan tegak. Begitu juga dari sini dapat pelajaran bahwa yang namanya kewajiban itu memang kadang-kadang harus dipaksa. Kalau tidak mau mengerjakan dengan sukarela. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi para guru, para pendidik. Hal-hal yang sifatnya prinsip itu memang harus dilaksanakan meskipun harus dengan sedikit paksaan di awalnya, supaya anak didik menjadi taat. Sholat saja juga begitu. Nabi mengatakan bagaimana? Suruh anak kamu sholat ketika mereka umur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Berarti ada paksaan. Ya memang kalau kewajiban tidak dilaksanakan maka ada paksaan. Ya. Nah, dipaksa kemudian supaya dia terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti akan menjadi ringan. Selanjutnya yang ke-8 adalah tingkatan-tingkatan ibadah dan juga upaya seorang mukmin selalu ingin mencapai kesempurnaan. Dari hadis ini kita mendapati pelajaran bahwa iman adalah dasar kesempurnaan, karena pada dasarnya untuk bisa masuk surga sangat tergantung dengan keimanan dan tauhid, bukan pada yang lain. Jadi orang yang bisa masuk surga hanyalah orang yang beriman dan bertauhid. Itu saja sebenarnya syaratnya. Ya, asalkan dia beriman dan bertauhid, maka dia bisa masuk surga. Meskipun dia belum sempat melakukan amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang lain di dalam Islam. Selama dia sudah menjadi seorang mukmin, menjadi orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah, maka itu sudah menjadi jaminan buat dia supaya masuk surga. Barang siapa yang beriman kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan hari akhir, serta qada dan qadar, yaitu rukun iman yang 6, semua diimaninya, lalu mati dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka ia bisa dipastikan masuk surga. Tapi sekali lagi perlu dipahami bahwa masuk surganya ini belum tentu langsung. Ya, seperti kalau misalkan ada jaminan, ya, orang pasti bisa masuk ke rumah saya misalnya, belum tentu bisa masuk langsung. Ya, kalau nggak ada halangan. Kalau ada halangan berarti dia harus menghilangkan halangan itu. Begitu juga dengan surga. Ketika dikatakan orang yang beriman dengan 6 rukun iman ini dia pasti masuk surga, itu adalah di akhirnya nanti pasti dia bisa masuk surga. Cuman apakah dia harus melewati neraka dulu apa tidak, di situ pertanyaannya.
Maka kita kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan hanyalah menghalangi seseorang masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Kenapa sih kita sholat? Kenapa sih kita puasa? Kenapa sih kita melaksanakan kewajiban? Dan kenapa sih kita meninggalkan larangan-larangan Allah? Tujuannya bukan supaya kita bisa masuk surga, insya Allah ya, selama kita masih beriman dan mati dalam keimanan, insya Allah kita masuk surga. Cuman apakah kita nanti langsung ataukah lewat neraka dulu, masalahnya di sini. Maka kita tidak ingin masuk neraka dulu, kita pengennya masuk surga langsung. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Ya, disinilah realistisnya Islam, gitu ya. Tidak lantas orang Islam kemudian dia masuk surga langsung, mau dia orang bejat, mau dia orang jahat, mau dia orang zalim. Enggak, dalam Islam meskipun orang muslim sendiri kalau dia berbuat dosa ya harus dibersihkan ke dalam neraka. Baru kalau sudah bersih dia masuk ke dalam surga. Nah, ini. Selanjutnya artinya orang yang tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan akan terlebih dahulu disiksa sebelum masuk surga sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukan. Ya, maka ya agama yang paling realistis ya Islam ini. Maka sampai ada salah seorang pejabat ya di negeri kita, pejabat non muslim yang mengakui itu. Dia non muslim padahal, tapi dia mengatakan di depan publik bahwa sebenarnya agama Islam itu agama yang realistis. Dia sendiri bingung akhirnya kan, karena dia bukan Islam, kebetulan dia agamanya Nasrani. Kemudian dia sempat menggugat sendiri agamanya. Ya kita doakan mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Ya, kalau ada orang yang seperti itu, kita doakan mudah-mudahan dia segera mendapatkan hidayah, segera masuk Islam, segera menjadi pembela Islam. Semua pemimpin di negeri ini maupun di negeri yang lain yang belum masuk Islam, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Alhamdulillah sekarang ini gelombang mu'alaf itu luar biasa. Orang masuk Islam sekarang berbondong-bondong. Justru malah yang paling banyak itu dari negara-negara yang notabene non muslim. Di Eropa sekarang luar biasa, hampir setiap minggu ada orang masuk Islam. Di Rusia juga sama. Kita kagetnya pas sholat Id, ya, karena ketahuannya pas sholat Id keluar semua umat Islam untuk melaksanakan sholat Id, ternyata luar biasa. Lapangan yang sekian luas itu penuh, jalan-jalan penuh semuanya dengan kaum muslimin melaksanakan sholat Id, sesuatu yang di luar dugaan kita. Ternyata justru dari negeri yang komunis keluar muslimin ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Di negeri Eropa yang penuh dengan materialistik, justru di sana malah banyak orang masuk Islam. Bahkan terakhir kemarin produser kalau nggak salah atau sutradara film yang dulu memfitnah Islam, ada film namanya memfitnah Islam, justru malah dia masuk Islam kemudian sekarang mendirikan partai Islam di Eropa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau orang-orang seperti itu masuk Islam, biasanya mereka akan menjadi militan, akan menjadi semangat, mengalahkan semangatnya orang Islam yang sejak lahir begini. Ya, kita kan Islam sejak lahir, kadang-kadang semangat kita ya masih ragu-ragu, kadang mau maju apa enggak maju, berani apa enggak berani. Tapi mereka karena merasa dulu sudah berdosa, dulu sudah berbuat salah, kemudian setelah masuk Islam mereka menjadi orang-orang yang membela Islam. Seperti Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dahulu beliau itu paling benci dengan umat Islam. Kalau ada orang Islam selalu dicari, mau disiksa. Tapi setelah itu mendapatkan hidayah, Umar bin Khattab justru menjadi pembela Islam yang paling tangguh. Nah, kita doakan mudah-mudahan ya, para pejabat di negeri ini, para pemimpin yang masih belum Islam, wali kota yang belum muslim, gubernur yang belum muslim, kita doakan mudah-mudahan Allah memasukkan hidayah kepada mereka. Tidak usah dicela-cela, pemimpin seperti itu tidak usah dicela. Wong sudah tercela, jangan dicela lagi. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi muslim, itu saja, itu yang lebih baik. Kalau mereka menjadi muslim, insya Allah banyak maslahat yang akan didapatkan oleh masyarakat. Nah ini, jadi
Bukan berarti orang muslim kemudian langsung masuk surga tanpa hisab, enggak. Ya, tetap ada syaratnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian ia mati dalam keadaan seperti itu, melainkan akan masuk surga. Ini jaminan langsung dari Allah, dari Rasulullah, bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, pintu kuncinya pintu surga. Jadi orang kalau sudah punya la ilaha illallah sudah pegang kunci. Cuman masalahnya tidak langsung kunci itu bisa membuka kalau tidak diiringi dengan amalan-amalan soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain, barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba dan utusannya yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya, dan surga adalah benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukan. Ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan adalah sesuatu yang bisa menghindarkan seseorang dari api neraka. Karena dasar dalam beribadah kepada Allah adalah menjaga kewajiban dan meninggalkan larangan. Barang siapa yang melakukan hal ini maka ia benar-benar beruntung. Dari Amr bin Murrah al-Juhani, itu bukan al-Jahmi ya, al-Juhani ya, yang benar. Dia berkata bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu saya sholat 5 waktu, menunaikan zakat dari hartaku, berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, selama ia tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nah, di sini dapat satu poin pelajaran lagi, bahwa syarat masuk surga tanpa hisab berarti harus tanpa dosa. Karena di belakangnya disebutkan satu dosa, meskipun Nabi mengambil satu contoh, yaitu durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua ini merupakan dosa yang paling besar setelah syirik. Durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling agung setelah tauhid. Maka bagi yang masih punya orang tua, ini kesempatan besar supaya kita segera dan senantiasa berbakti, meminta maaf. Ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Wasakhatullah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Maka kata Nabi, selama dia tidak durhaka sama orang tua, dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh di hari kiamat nanti. Dari sini kita pahami bahwa pelaksanaan amal-amalan sunnah adalah tambahan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim boleh meninggalkan amalan-amalan tersebut. Demikian juga masalah-masalah yang bersifat mubah dan makruh. Ini jika dilakukan secara individu, ya, perorangan. Namun jika amalan-amalan sunnah tersebut ditinggalkan secara massal, misalnya jika penduduk satu kampung ramai-ramai meninggalkan satu amalan sunnah, maka menurut para ulama mereka harus diperangi, dipaksa sehingga mereka kembali melaksanakannya. Tentu saja ini juga tugas pemerintah. Kalau misalkan ada satu kabupaten itu sepakat untuk tidak melaksanakan azan misalnya, azan hukumnya apa? Sunnah. Tapi ada satu kabupaten sepakat semuanya nggak mau azan, sepi dari azan 5 waktu misalnya, maka di situ pemerintah wajib untuk memaksa mereka untuk melaksanakan azan. Kalau tidak mau diperangi. Kenapa? Sudah ada unsur atau usaha yang masif, bersifat massal,
dikoordinir supaya meninggalkan sunnah secara bersama-sama. Nah ini berbeda dengan orang meninggalkan secara individu. Ya. Kalau massal maka ini sudah menghilangkan syariat Islam, maka mereka harus dipaksa melaksanakan, kalau tidak mau mereka diperangi. Bukan karena wajib, tapi karena sunnah yang ditinggalkan. Ini dilakukan karena seakan-akan telah menolak amalan sunnah tersebut. Demikian halnya jika seseorang bukan massal meninggalkan amalan sunnah, menganggap remeh amalan tersebut atau mengingkari keutamaan dan pensyariatannya, maka ia dianggap kufur dan murtad. Ya. Jadi boleh orang nggak mengamalkan sunnah, tapi jangan sampai dia mengkufurinya. Ya, dia tidak percaya dengan amalan itu. Ada orang nggak percaya dengan sholat sunnah rawatib misalnya, maka hukumnya apa? Ya kufur, karena dia tidak percaya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun amalan rawatib sunnah, sholat sunnah fajar, qobliyah, duhur, ba'diyah, duhur misalnya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu harus kita yakini bahwa itu adalah sunnah. Nah perkara kita laksanakan apa tidak itu urusan lain, tapi yakin harus, karena disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini yang mengingkari berarti dia telah mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka juga dianggap kufur dan murtad. Orang seperti ini diharuskan bertaubat dan dipaksa melaksanakan amalan sunnah. Adapun orang yang meninggalkannya karena rasa malas, dan ini rata-rata ya kaum muslimin, enggak sholat sunnah gara-gara malas, enggak puasa sunnah gara-gara malas, namun tetap meyakini masyru'iyahnya, maka akan menyebabkan harga dirinya jatuh, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Bahkan termasuk dalam kategori fasik, karena hal ini menunjukkan sikap meremehkan agama dan berbagai syiarnya. Di samping itu, jika meninggalkan amalan-amalan sunnah, seorang muslim juga akan kehilangan pahala yang besar. Bagaimanapun disyariatkannya amalan-amalan sunnah adalah untuk melengkapi berbagai amalan wajib yang kadang dilaksanakan secara tidak sempurna. Kita kenapa sholat sunnah kita laksanakan? Supaya menambal sholat wajib kita yang masih banyak bocor, menambal amalan-amalan wajib kita yang masih belum sempurna. Kita puasa Ramadan masih banyak yang belum sempurna, masih ngomong yang tidak baik. Ya. Maka dengan amalan-amalan sunnah kita berharap supaya puasa Ramadan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan dan benar-benar ingin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan amalan sunnah dan juga tidak akan mendekati perbuatan yang makruh. Seakan ia tidak membedakan dalam perintah antara wajib, sunnah, mubah, atau dalam larangan antara haram dan makruh. Inilah yang dahulu dipegang erat-erat oleh para sahabat. Mereka setiap mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW langsung dilaksanakan, tidak peduli apakah perintah itu wajib atau sunnah. Begitu juga kalau ada larangan dari Rasulullah SAW, mereka langsung tinggalkan, tidak peduli apakah perintah itu makruh atau haram. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah SAW berceramah di masjid, kemudian para sahabat sebagian masih ada yang berdiri di belakang. Nabi mengatakan, ijlisu, duduk semuanya. Maka suara Nabi terdengar sampai luar, sampai di jalan ada orang berjalan, duduk langsung dia di jalan. Karena apa? Mendengar kata Nabi, duduklah kalian. Maka ada sahabat yang belum sampai ke masjid, itu baru di jalan, dia langsung duduk. Betapa mereka taatnya kepada Nabi. Nabi tahu begitu langsung dipanggil. Bukan kamu yang saya maksud, kamu berdiri, masuk ke dalam masjid. Taatnya sahabat sampai sedemikian rupa. Mereka tidak peduli apakah perintah ini hukumnya wajib atau sunnah, yang penting Nabi nyuruh saya laksanakan. Nabi melarang saya tinggalkan, gak peduli apakah makruh atau haram. Inilah yang menyebabkan para sahabat menjadi umat yang terbaik. Khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi generasiku.
kemudian setelahnya. Mengapa? Karena keimanan yang ada di dalam dada sahabat itu tidak bisa disamai dengan keimanan siapapun. Begitu juga dengan tabi'in, tidak bisa disaingi dengan keimanan setelahnya dan juga yang berikutnya. Maka 3 generasi yang pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya adalah ini. Mereka begitu mengambil pelajaran, begitu mengambil perhatian terhadap perintah dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membeda-bedakan apa yang telah diperintahkan ataupun apa yang dilarang. Mereka senantiasa komitmen dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Rasulullah kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Itu semua dilakukan karena mereka ingin mendapatkan pahala, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak mereka, para salafus soleh dan para tokoh ulama. Sedangkan para fuqaha, yaitu ahli fikih, ketika menjelaskan macam-macam hukum syar'i, baik itu wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh, hanyalah untuk membedakan amal perbuatan apakah sah atau tidak, harus diulang atau tidak, dan kaitan hukum yang lainnya. Jadi lahirnya hukum fikih itu bukan untuk dikerjakan oleh para ulama itu sendiri, tidak. Tapi mereka ingin menjelaskan kepada masyarakat secara umum. Artinya sebenarnya kita itu tidak perlu misalnya membeda-bedakan ini halal, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Sebenarnya tidak perlu. Asalkan itu diperintahkan, kerjakan, selesai. Asalkan itu dilarang, tinggalkan, selesai masalahnya. Tapi ada di masyarakat ini orang-orang yang tidak seperti itu. Ada orang yang diperintah tidak melaksanakan, maka wajib kita mengetahui hukumnya, perinciannya itu. Contoh misalnya, kita berwudu, ya kan, berwudu dari mulai cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian mencuci hidung, istinsyak, menghirup hidung dan air di hidung, kemudian dikeluarkan lagi, mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian menyapu kepala dan telinga, kemudian kaki. Kan itu wudu, seperti itu, kemudian berdoa. Kalau semua orang seperti itu luar biasa, bagus. Tapi permasalahannya ada orang-orang yang tidak seperti itu. Ada orang yang bertanya, Ustadz, saya kemarin wudu tidak berkumur-kumur, sah apa tidak Ustadz? Pertanyaan yang harus dijawab. Ustadz, saya kemarin wudunya terbalik, cuci muka dulu baru kemudian kumur-kumur, sah apa tidak Ustadz? Nah, berbagai permasalahan itu harus ada jawabannya. Maka mau tidak mau para ahli fikih harus membahas. Ini harus dibedakan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Maka mereka kemudian berusaha mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, kemudian diambil kesimpulan, oh ternyata yang wajib di dalam wudu itu hanya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua muka, wajah, yang ketiga tangan, yang keempat rambut, yang kelima kaki, yang keenam tertib atau urut. Maka selain itu hukumnya adalah sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya kemarin wudu tidak kumur-kumur, sah apa tidak? Kumur-kumur hukumnya sunnah, wudu musah, meskipun kurang sempurna. Oh begitu. Ustadz, saya kemarin wudu kebalik, kaki dulu baru kepala, sah apa tidak? Oh tertib itu rukun, berarti wudumu masih belum sah. Nah inilah fungsi kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram dan mana yang makruh, adalah supaya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan semuanya. Sehingga muncullah kemudian fikih, dan kemudian dari fikih itu muncul fatwa-fatwa, jawaban-jawaban dari berbagai persoalan. Nah ini kita lanjutkan. Adapun sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang menyatakan tidak menambah sedikit pun dari perbuatan wajib yang terkesan mengamini atau menyetujui, hanyalah semata-mata untuk mempermudah dan untuk memberikan pelajaran kepada para dai dan pendidik, senantiasa menanamkan harapan dalam diri mad'u dan anak didiknya, memiliki sikap lapang dada dan lembut,
untuk mengukuhkan bahwa Islam datang dengan segenap kemudahannya. Artinya untuk orang-orang yang masih level bawah itu cukup diberikan kepada mereka kewajiban-kewajiban dulu, ya. Jangan dibebani dengan hal-hal yang di luar kewajiban terlebih dahulu. Anak begitu, ya. Apa yang pertama kali harus kita perhatikan? Sholat, tapi sholat lima waktu. Artinya kalau anak sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah, ya, sudah cukup. Kalau misalkan dia masih belum sholat sunnah, ya berarti tidak usah diganggu dulu. Daripada nanti dia dipaksa untuk sholat sunnah, akhirnya sholat wajibnya juga tidak dia laksanakan. Anak sudah puasa Ramadan, alhamdulillah bagus. Meskipun dia belum puasa Senin Kemis misalnya, nggak apa-apa. Nah nanti kalau dia sudah mulai tertarik melaksanakan amalan-amalan sunnah, nah baru kita kasih motivasi. Daripada dipaksa untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, akhirnya justru malah amalan yang wajib menjadi korban. Ini penting dalam dunia pendidikan. Utamakan yang paling wajib dulu, ya, yang paling diwajibkan dulu, baru kemudian kalau dia sudah mulai bisa continue, bisa istiqomah, konsisten, baru kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Di samping itu Rasulullah juga tahu persis bahwa seorang mukmin yang benar-benar bertakwa ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amalan yang diwajibkan baginya dengan dada yang terbuka dan perasaan tenang, akan terdorong untuk selalu beribadah dan senantiasa menginginkan keridhaan Allah. Bahkan keridhaan itu ingin ia dapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini tentunya dilakukan dengan cara melaksanakan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan berbagai hal yang makruh, terlebih setelah mendengarkan hadis qudsi berikut ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, tentulah aku akan memberi. Jika ia minta perlindungan kepadaku, tentulah aku beri perlindungan. Dan jika ia berdoa, tentu aku kabulkan. Ya, berdoa kepadaku tentu aku kabulkan. Artinya apa? Artinya seseorang itu akan mudah terdorong untuk melaksanakan amalan sunnah jika dia mengetahui fadilahnya atau keutamaannya. Maka yang penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita adalah fadilah-fadilah amalan sunnah yang sudah tetap hukumnya dalam Islam. Maka kita sampaikan fadilah-fadilahnya, ya, amalan-amalan sunnah itu. Sholat rawatib 5 waktu, apa fadilahnya kita sampaikan supaya mereka terdorong untuk melaksanakan itu. Ya, anak-anak kita ajari, adik-adik, siapa yang mau nanti di akhirat mendapatkan rumah di surga, saya mau semuanya. Maka kata Nabi, siapa yang menjaga dalam sehari semalam melaksanakan sholat rawatib, maka Allah akan menjamin baginya rumah di surga. Sampaikan itu fadilah-fadilah itu. Siapa yang pengen dicintai Allah, Allah mengatakan siapa yang melaksanakan amalan sunnah maka akan dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah sudah suka, Allah akan selalu bersama kita, menjadi pandangan kait kita, menjadi pendengaran kita, menjadi tangan kita, kemana-mana Allah bersama kita dan melindungi kita. Kalau kita minta akan dikasih, maka orang akan terdorong melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan. Ya, ini penting. Dan para ulama, kata Imam Nawawi, sepakat bahwa untuk masalah keutamaan, ya, keutamaan amal soleh yang sudah tetap hukumnya dalam syariat, hanya masalah keutamaannya apa? Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat menyatakan boleh kita menyampaikan hadis-hadis yang dhaif selama tidak sampai derajat palsu atau maudhu'. Ya, maka kita dapati kitab-kitab para ulama, kenapa kok di situ hadis-hadis dhaif masih disebutkan?
Kalau kita buka kitab-kitab para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak kita dapati di dalam kitab-kitab itu hadis-hadis dhaif. Bahkan sampai Imam Bukhari sendiri, beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, beliau mengarang satu kitab yang dinamakan dengan Al-Adabul Mufrad, adab saja. Karena yang bercerita tentang adab, maka di situ Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, dan juga hadis-hadis yang dhaif. Bukan karena Imam Bukhari tidak tahu, justru Imam Bukhari adalah orang yang sangat mengetahui, sangat memahami hadis-hadis yang dhaif dan yang sahih, tapi beliau sengaja memasukkan itu. Kenapa? Karena di situ hanyalah berisi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal yang sudah tetap hukumnya, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja fadilah-fadilah itu disebutkan di dalam hadis-hadis dhaif, keutamaan-keutamaan untuk apa? Menjadi motivasi targhib wa tarhib, juga ancaman supaya orang menjauhi perbuatan yang tercela. Maka itu semuanya boleh disampaikan. Ya, fadilah sholat duha apa, fadilah membaca Al-Quran apa. Selama ada hadis yang dhaif, tidak sampai maudhu', maka para ulama sudah membedakan. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi membedakannya. Para ulama sudah bekerja keras. Ini hadis ini statusnya dhaif, yang ini palsu, tidak boleh dipakai. Sudah dikumpulkan sendiri. Yang ini dhaif boleh dipakai, boleh disampaikan dan diamalkan. Itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama, sudah selesai sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, kita sudah tinggal mengamalkan saja, tinggal menyampaikan itu kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, supaya mereka terangsang untuk melaksanakan amalan soleh. Sekarang banyak umat Islam yang malas-malasan melaksanakan amalan sunnah. Ya karena mereka jarang disampaikan tentang fadilah-fadilah itu. Dan sayangnya juga kita, sebagian di antara kita yang sangat keras ya memahami masalah ini, khususnya tentang hadis dhaif. Setiap yang dhaif dibuang, setiap yang dhaif dibuang. Loh, ini amalan siapa? Ini ajaran siapa kok hadis dhaif dibuang? Para ulama dulu memang sengaja menyebutkan hadis-hadis dhaif itu. Imam Ahmad menulis kitab Az-Zuhud, Imam Ibnu Mubarak mengarang juga tentang kitab-kitab tentang zuhud. Di dalamnya ada hadis-hadis yang dhaif banyak. Tapi mereka semuanya sengaja melakukan itu bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka memahami bahwa permasalahan ini bukan permasalahan hukum syar'i, bukan mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, tapi ini hanyalah sebuah motivasi, sebuah keutamaan terhadap suatu amalan yang sudah tetap di dalam syariat, supaya masyarakat lebih semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Maka kita dapati umat-umat terdahulu, ya orang-orang soleh terdahulu, luar biasa ibadah mereka, qiyamul lail mereka, puasa sunnah mereka luar biasa. Tapi zaman semakin kesini, kita dapati umat Islam semakin lemah semangatnya, semakin kendor ibadahnya. Ya, hadis-hadisnya banyak yang tidak diketahui dengan alasan tadi hadis dhaif. Padahal sudah jelas tadi hadis dhaif. Untuk masalah keutamaan fadail amal, para ulama sepakat, kata Imam Nawawi, ijma', boleh diamalkan, boleh disampaikan meskipun tanpa menjelaskan kedhaifannya. Nah, ini satu permasalahan yang perlu kita luruskan di masyarakat ini supaya kita tidak salah paham. Selanjutnya, demikianlah seorang muslim terus meningkat menuju kesempurnaan. Setelah dia melaksanakan ibadah wajib, dia menambahi dengan yang sunnah, hingga ia terlihat bagaikan prajurit yang tangguh di medan perang pada siang hari dan seakan menjadi rahib yang senantiasa tenggelam dalam kekhusyukan ibadah di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya sering qiyamul lail, sering salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat As-Sajdah ayat 16. Ini adalah kondisi orang-orang soleh, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, yang selalu memperbanyak sholat, memperbanyak wirid, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang tidur. Maka mereka menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan dari hadis ini, yaitu halal dan haram hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pahami bahwa pada prinsipnya keimanan adalah keyakinan terhadap halalnya sesuatu yang telah dihalalkan Allah,
dan haramnya sesuatu yang telah diharamkan Allah. Jika ada seseorang yang beranggapan bahwa ia bisa mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh syara' atau sebaliknya, maka ia telah mencampuri hak Allah Subhanahu wa taala dan dianggap keluar dari Islam. Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini turun karena ada sebagian sahabat yang ingin mengharamkan untuk dirinya sebagian barang yang halal karena zuhud. Bagaimana kisahnya ini? Yaitu suatu hari datang 3 orang sahabat ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kemudian bertanya kepada istri Nabi, salah satu istri Nabi, ya, tentang amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah, ya, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Maka istri Nabi tersebut menceritakan, Rasulullah kalau di rumah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kalau siang begini, kalau malam begitu. Diceritakan. Ketika diceritakan seperti itu, 3 orang sahabat ini merasa kurang mantap, ya, kurang mantap. Maksudnya kurang mantap bagaimana? Amalan Rasulullah begitu ya. Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Maka kami akan beramal dengan amalan yang lebih keras, lebih mantap, lebih berat daripada itu. Maka ada salah seorang sahabat di antara 3 orang ini mengatakan, saya akan sholat malam kalau gitu enggak tidur-tidur, semalaman suntuk. Ya, kalau Rasulullah bangun, ya tidur, kemudian sholat malam. Kalau saya akan bangun semuanya, satu malam full tidak tidur. Yang kedua bilang, saya juga sama, saya akan puasa terus dan tidak berbuka-buka. Maksudnya full, ya, setiap hari akan berpuasa. Kalau Rasulullah puasanya kadang-kadang puasa, kadang enggak, maka saya akan berpuasa full katanya. Yang ketiga juga sama, kalau saya akan membujang terus dan tidak akan menikah. Saya akan beribadah fokus untuk Allah dan tidak akan menikah. Maka berita ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, diceritakan sampai ke telinga Nabi. Nabi kemudian ketika berceramah di mimbar di hadapan para sahabatnya, kemudian beliau menyinggung, ada apa kok tiba-tiba sebagian di antara kalian datang ke rumahku kemudian mengatakan saya akan sholat malam semalam suntuk, saya akan berpuasa tidak berbuka, dan saya tidak akan menikahi wanita. Nabi kemudian mengatakan, demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya sholat malam dan saya juga tidur, saya puasa dan juga saya berbuka, ya, tidak puasa terus, dan saya juga menikahi wanita. Maka inilah jalanku, maka barang siapa yang tidak suka dengan jalanku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Nabi menjelaskan seperti itu, ya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang bersangkutan, akan tetapi saya sholat dan tidur, puasa dan juga berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bahwa hukum halal dan haram itu adalah yang dihalalkan Allah atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh membuat aturan sendiri. Ya. Yang sudah halal sudah kita halalkan. Perkara kamu mau melakukan apa tidak selama tidak wajib, itu urusan kamu. Tapi enggak boleh kamu haramkan. Begitu juga yang haram harus kita yakini bahwa itu haram. Perkara kamu tergoda melakukannya ataupun tidak, itu urusan kamu. Nanti kamu tanggung akibatnya sendiri. Tapi keyakinan itu harus ada. Ya, tidak boleh kita merubah-rubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi apa yang sudah ditegaskan baik di dalam Quran maupun sunnah dengan kata-kata uhilla, dihalalkan, atau uhillat, dihalalkan, itu berarti sudah halal. Begitu juga yang ditegaskan dengan kata-kata hurrima atau hurrimat, diharamkan atau dilarang, maka itu sudah pasti haram, maka kita tidak boleh mengubah-ubahnya. Ya. Yang nomor 10,
tentang bersumpah untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan satu kebaikan yang kebaikan tersebut semata-mata ketaatan, maka hendaklah ia melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jagalah sumpahmu. Namun barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia wajib mencabut sumpahnya, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah untuk melakukan maksiat maka tidak ada sumpah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkenaan dengan sumpah wajib dipenuhi. Ya, kalau kita pernah bersumpah misalnya, saya akan melakukan perbuatan ini dan itu, selama perbuatan itu tidak diharamkan dalam Islam, maka kita wajib untuk melakukannya. Ya, kenapa? Karena sumpah itu hutang. Kamu sudah bersumpah, maka kamu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang yang bersumpah begitu. Nanti kalau anak saya lulus, saya akan menyembelih kambing misalnya. Dia begitu. Ya. Maka ketika anaknya lulus, ya dia harus menyembelih kambing. Itu hutangnya, meskipun yang tahu cuma dia sama Allah saja. Ya, justru malah Allah itu yang maha tahu, yang harus dia penuhi sumpahnya itu. Maka kalau dia tidak memenuhi sumpahnya, dia berhutang. Nanti di hari kiamat dia harus bertanggung jawab. Akan tetapi kalau orang sumpah untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka dia wajib untuk membatalkan sumpahnya. Dan tentu saja membayar kafarat sumpah, yaitu puasa selama 3 hari berturut-turut. Orang sumpah, saya kalau nanti terjadi ini dan itu, saya bersumpah tidak akan puasa Ramadan. Nah, itu justru malah harus dia batalkan sumpahnya. Karena sumpah terhadap kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban itu harus dibatalkan sumpahnya. Lalu diganti dengan kafarat. Sedangkan orang yang bersumpah untuk meninggalkan kebaikan yang bukan wajib, maka sebaiknya ia membatalkan sumpahnya, karena pembatalan tersebut adalah lebih baik baginya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia mendapati ada yang lebih baik dari sumpah itu, hendaklah ia memilih yang lebih baik dan membatalkan sumpahnya. Hadis riwayat Muslim, tentu saja dengan membayar kafaratnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Maka jangan sampai bersumpah untuk melanggar aturan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil kesimpulan sumpah ini? Dari perkataan sahabat yang sedang kita bahas hadisnya, yaitu saya tidak akan menambah amalan itu sedikit pun. Ya. Demi Allah saya tidak akan menambah amalan yang wajib itu sedikit pun. Maka kata Nabi, dia akan masuk surga jika dia jujur. Ya, orang yang bersumpah hanya melakukan amalan yang wajib saja, tidak meninggalkan yang wajib sedikit pun, atau dia meninggalkan yang haram dan tanpa melakukan sedikit pun, maka kata Nabi apa? Dia akan masuk surga jika dia benar, dia jujur melaksanakan sumpahnya tersebut. Yang nomor 11, seorang muslim hendaknya selalu bertanya kepada yang lebih mengerti tentang berbagai syariat yang belum ia ketahui, apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, agar ia bisa melakukan setiap perbuatan dengan tenang. Maka dahulu para sahabat itu selalu ketika mendapatkan permasalahan, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya memang zaman dahulu ada Rasulullah, enak. Ada persoalan tinggal datang kepada Nabi, tanya, kemudian turun wahyu, selesai masalah. Ya, jawaban sudah turun. Namun setelah Nabi wafat, maka yang mewarisi adalah para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya. Karena kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi. Dan Nabi tidak pernah mewarisi emas ataupun perak, dinar ataupun dirham, tapi para ulama mewariskan ilmu. Maka siapa yang mewarisi ilmu, siapa yang belajar menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan warisan kenabian. Maka hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Maka di sepanjang zaman selalu ada yang namanya fatwa. Orang meminta fatwa, kemudian diberi fatwa. Itu adalah fenomena yang lumrah, yang wajar, dan memang sejak zaman Nabi ada. Maka tidak perlu disangsikan. Dan memang seorang muslim seperti itu. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang kelihatannya remeh sekalipun, kalau memang tidak tahu hukumnya, dia bertanya. Ya.
Maka kadang ada orang yang bertanya itu hukum melihara kucing apa, misalnya begitu ya. Hukum melihara kucing apa? Kenapa dia bertanya seperti itu? Mungkin kita menganggapnya perbuatan yang pertanyaan yang remeh, tapi ternyata bagi dia bukan remeh. Karena dia khawatir ini kalau ada kucing masuk ke dalam rumah kemudian memakan makanan kita, meminum minuman kita, maka makanan dan minuman kita ini statusnya bagaimana? Kan begitu. Kaitannya dengan itu, sehingga dia bertanya seperti itu. Nah, maka adanya fatwa untuk menjawab berbagai macam persoalan. Nah, kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu. Tanya dulu. Tanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau tidak ada yang ditanya, cari di buku-buku, di kitab-kitab. Ya. Meskipun lebih baik bertanya, karena bertanya itu cepat, lebih efektif, lebih simpel. Nanti baru dilanjutkan dengan di kitab. Kalau kita mencari belum tentu sehari dapat. Ya. Tapi dua-duanya tetap harus digabungkan. Setelah kita bertanya, kemudian baru kita membaca kitab. Maka ini kita belajar seperti ini dalam rangka ingin mempelajari ilmu supaya kita menjadi orang yang tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita jangan sok tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang mengetahui, jika kalian tidak mengetahui. Yang ke-12, para dai dan pendidik hendaknya memberi kemudahan terhadap orang-orang yang belajar kepadanya dan selalu mempermudah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ditanya tentang kewajiban tadi, ya, dan sesuatu yang diharamkan akan dia tinggalkan, apakah dia masuk surga? Kalau memang itu masuk surga, dikatakan iya, dan memang itu memudahkan baginya. Rasulullah tidak menyuruh dia untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Karena apa? Orang yang bertanya seperti itu biasanya adalah orang-orang yang datang dari jauh. Dahulu sahabat-sahabat yang tinggal di pedalaman, di pedesaan, yang mereka tidak selalu bertemu dengan Nabi, kemudian mereka menempuh perjalanan jauh datang ke Madinah hanya untuk bertanya tentang masalah-masalah yang mereka butuhkan. Maka Nabi pun memberikan sesuatu yang mereka butuhkan, yaitu yang wajib-wajib saja yang harus mereka tunaikan, dan yang haram yang harus mereka jauhi. Nabi tidak memberikan beban yang banyak. Baru nanti kalau mereka merasa kurang, mereka pasti akan datang lagi, mereka akan bertanya, dan itu sudah otomatis. Sedangkan para sahabat yang senantiasa bersama dengan Nabi, selalu ikut pengajian Nabi, berada di Madinah, maka mereka sudah tidak perlu lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Sudah paham mana yang wajib dan mana yang sunnah. Maka kita pun juga memahami seperti itu. Murid-murid kita juga kita harus perlakuan secara khusus. Ya. Ada murid yang semangat, kita semangati terus. Ada murid yang malas, kita batasi, ya, untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan saja. Kalau memang sudah wajib dilakukan, sudah. Kadang-kadang kan kita mengajari anak-anak untuk sholat sunnah kan sulit, ya kan? Sulit. Bagaimana cara untuk menyuruh anak-anak supaya sholat sunnah? Yang pertama tadi sampaikan dulu fadilahnya, keutamaannya. Mereka sudah tahu belum apa keutamaannya? Sampai mereka merasuk dalam hati mereka apa itu keutamaan amalan sunnah, baru mereka akan melaksanakan amalan itu dengan sukarela. Kalau tidak, maka tidak akan bisa terwujud. Mereka kalaupun melaksanakan mungkin karena terpaksa. Karena kita paksa. Nah, ini pentingnya bagi para pendidik, para orang tua, para guru untuk memperhatikan anak-anak didiknya, murid-muridnya, supaya kita bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada mereka hendaknya kita ketahui supaya tidak keliru. Ilmu-ilmu yang belum waktunya untuk mereka ketahui tidak usah disampaikan. Karena apa? Kalau kita menyampaikan ilmu yang belum bisa mereka pahami, justru akan menjadi fitnah. Ya. Anak kecil yang belum mengerti urusan-urusan yang rumit, yang serius, kemudian disampaikan urusan-urusan yang rumit, justru menjadi fitnah buat dia. Ya, maka berikanlah kepada mereka informasi-informasi yang mereka butuhkan saja. Amalan-amalan yang wajib dan informasi-informasi umum yang perlu diketahui oleh mereka. Baru nanti ketika mereka sudah dewasa, kita kenalkan mereka dengan yang namanya fiqhul khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ya, itu tidak masalah karena mereka sudah siap secara intelektual, secara pemikiran. Demikianlah kesimpulan daripada hadis ini. Intinya secara ringkas bahwa orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua yang haram itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia
tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Hanya saja surga tidak satu tingkatan, melainkan bertingkat. Tingkat orang yang mengamalkan sunnah tentu saja surganya berbeda dengan orang yang hanya melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Maka fokus kita, konsentrasi kita di awal adalah bagaimana supaya yang wajib-wajib itu bisa kita kerjakan semuanya, dan yang haram-haram itu jangan sampai ada yang kita lakukan. Baru setelah itu kita tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Jangan sampai terbalik, kita mengejar yang sunnah malah yang wajib terbengkalai. Jangan sampai kita sibuk untuk sholat tahajud, kemudian sholat subuhnya terlambat misalnya, atau puasa sunnah mempeng, ternyata malah puasa wajibnya tidak kita perhatikan. Nah, ini terbalik. Prioritas adalah yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian kalau kita mampu menambah dengan amalan sunnah, kita tambah amalan yang sunnah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari siksa neraka di akhirat kelak dan bisa memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.